Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita patut merasa prihatin, ya. Masyarakat Indonesia yang dahulu terkenal ramah, terkenal santun, terkenal murah senyum, kok sepertinya sekarang ini sudah berbalik kondisinya. Ya, tidak sedikit kita melihat orang-orang yang mereka itu hanya karena perselisihan kecil berkelahi, ya. Tawuran. Banyak anak-anak sekolah tuh tawuran. Seperti sudah nggak ada rasa cinta lagi, rasa sayang kepada sesamanya, ya. Banyak orang-orang yang rajin sholat, ya, tapi juga rajin korupsi. Ini yang banyak sorotan para pakar, ya. Masyarakat kita ini religius, tapi juga licik gitu loh. Ya, wajah-wajah yang dahulu kalau kita berpapasan itu ramah, senyum, ya, sekarang itu sepertinya sudah mulai hilang. Banyak orang-orang yang berwajah tegang, ya, berwajah sangar. Cobalah Bapak belanja ke pasar atau beli sesuatu, nggak sedikit, ya, pelayan tokonya atau yang punya tokonya itu berwajah jutek, ya, judes, ya. Apa mungkin karena memang saking susahnya ekonomi hari ini sehingga akhirnya melunturkan sifat asli dari orang-orang kita ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Tahukah kita bahwasanya akhlak yang mulia itu, ya, adalah merupakan salah satu modal kita, ya, untuk ke akhirat nanti, ya. Akhlak itu modal kita, salah satu modal kita untuk ke akhirat nanti. Dan figur kita yang paling pas untuk kita contoh, kita tiru adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sudah mendapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, ya. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas dan Mujahid radhiyallahu anhum, para ahli tafsir. Mereka mengatakan ai la'ala dinil azim. Maksudnya adalah engkau Muhammad berada di atas agama yang sangat agung, ya. La dina ahabba ilayya wa la arda 'indi minhu. Kata Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, tidak ada agama yang paling aku cintai dan paling aku ridhoi wa huwa dinul Islam, kecuali hanya agama Islam. Ya. Jadi ayat sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, maksudnya adalah berada di atas agama Islam. Jadi aslinya orang Islam itu harusnya orang-orang yang berakhlak mulia gitu loh. Ya, paham Pak ya? Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah mengatakan, ya, maksudnya adalah adabul Quran. Maksudnya adalah adab Al-Quran. Ya, akhlak yang agung, mulia itu maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwa Hisham bin Hakim, ya, radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah SAW itu apa gitu.
Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an, ya. Lalu kata Hisham bin Hakim, "Laqad hamamtu an aquma wa la as'alu syai'an." Ya, sungguh aku pengen sekali langsung cepat-cepat pergi dan nggak mau nanya lagi. Ya, maksudnya apa? Ketika dia nanya sama Bunda Aisyah, akhlak Nabi itu apa? Ya, dijawab oleh beliau Quran gitu loh. Maka dia jadi malu gitu loh. Ya. Menunjuk apa? Menunjukkan, aduh ternyata saya memang jarang baca Quran gitu loh ya. Kenapa? Karena di Quran itu adalah semuanya ya petunjuk tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi salah nanya ya, malu sendiri ya. Dan ya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau katakan wa qad jama'allahu lahu makarimal akhlaq fi qaulihi, dan Allah ya mengumpulkan akhlak yang mulia itu ya yaitu pada firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ya. Berkata Ja'far bin Muhammad, amarallahu nabiyyahu SAW bimakarimil akhlaq. Di ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk berakhlak yang mulia. Ya. Walaisa fil Qur'ani ayatun ajma'al makarimil akhlaq min hadhil ayah. Dan tidak ada ayat Quran yang paling lengkap yang membahas tentang akhlak yang mulia kecuali ayat ini. Ya. Dan disebutkan ketika ayat ini turun, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, ketika ayat itu turun, ya, Nabi SAW itu bertanya kepada Jibril, "Ma hadza?" Ya. Ini ayat tentang apa gitu loh. Qala, Jibril menjawab, "La adri hatta as'alu." Saya nggak tahu, ya. Saya akan nanya dulu sama Allah itu. Fasa'ala, lalu dia bertanya kepada Allah, ya. Tsumma raja'a ilaihi, ya. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya, "Innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka." Ayat itu, wahai Rasulullah, maksudnya adalah Allah perintahkan Anda untuk menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa tu'ti man harramaka, dan engkau memberi kepada orang-orang yang mengharamkan dirinya darimu. Ya. Kita ngasih sama orang yang nggak pernah ngasih kita. Wa ta'fu amman zalamaka, dan engkau memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimi dirimu. Masya Allah, ya. Kemudian selanjutnya, ya, diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bekerja di rumah Nabi 10 tahun, ya. Orang yang didoakan Nabi SAW, ya, punya anak yang banyak dan umur yang panjang, ya. Konon anaknya Anas bin Malik ini sampai 100, ya. Dan usianya juga sampai 100, ya, tahun. Ya. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan." Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Dan beliau melanjutkan, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah SAW." Saya belum pernah memegang kain atau sutra, ya, ya, yang lebih lembut selain tangannya Rasulullah SAW. Maksudnya telapak tangan Nabi itu lebih lembut daripada kain sutra. Ya. Wala syamamtu raihatan qattun atyabu min raihati Rasulillah SAW. Dan saya belum pernah mencium bau yang paling harum, paling wangi selain wanginya, ya, Rasulullah SAW. Di Nabi kita itu, ya, para ikhwan sekalian, tuh badannya harum karena beliau senang memakai minyak wangi.
Bahkan ketika Nabi SAW itu meninggal dunia pun, ya, Nabi SAW itu kan tertunda penguburannya sampai 3 hari. Karena para sahabat, eee, bermusyawarah, diskusi, siapa nih pengganti setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi itu terlambat dikubur 3 hari. Ya, 1 hari pertama itu Nabi meninggal, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlambat ya untuk, menyolatkan Nabi. Karena tadinya itu beliau Abu Bakar menyangka Nabi itu sudah sehat. Dia pulang ke istrinya yang sangat jauh rumahnya, sampai di kampung istrinya ternyata ada kabar Nabi meninggal, langsung balik lagi. Jadi terlambat 1 hari. Kemudian dia buka, apa, penutup wajah Nabi, ya, lalu diciumlah keningnya Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan kau masih hidup." Padahal udah meninggal gitu loh. Dan meninggalnya masih harum, ya. "Walaqad khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin." Nah, kata Anas bin Malik, saya itu mengabdi di rumah Nabi itu 10 tahun, ya. "Fama qala li qattun uffin." Nabi nggak pernah berkata kepada saya, "Halah," gitu ya. Seperti orang hari ini yang suka memaki, marahin, ya, pembantunya, ya, ART-nya tuh. "Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu." Nabi nggak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan, lalu beliau katakan, "Kenapa engkau melakukan itu?" Ya. "Wala li syai'in lam af'unhu ala fa'alta kadza." Dan Nabi juga nggak pernah mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, ya. Dan beliau katakan, "Kenapa engkau tidak lakukan ini?" Ya, Masya Allah, ya. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW nih, ya. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia menanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa. "Sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ismi." Kata Nawas bin Sam'an, aku tanya kepada Nabi tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluqi." Ya, namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. "Wal ithmu mahaka fi sadrika." Dan dosa itu adalah yang menggelisahkan hatimu. "Wa karihta ayyutala 'alan nas." Dan engkau enggak suka kalau kelihatan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. "Faqabilu al-birri bil ithmi." Maka lawan dari kebaikan itulah dosa. Dan Nabi kabarkan bahwa kebaikan itu akhlak yang mulia. Nah, dan dosa itu hawazus surur, yaitu kegelisahan hati. Ya, kita takut dilihat orang, ya. Kita malu dilihat orang. Itu namanya pasti dosa, ya. Mana ada maling itu terang-terangan, ya. Sembunyi-sembunyi, ya. Kecuali kalau emang sudah putus urat malunya, ya kan? Baik, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit nih bermanfaat. Insyaallah kalau ada waktu kita bahas lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.